Satu di antara tiga selebgram pengelola arisan dan investasi Cuan Group yang dilaporkan polisi oleh para membernya Gegaran diduga bodong karena macet membayar keuntungan, akhirnya membuka suara. Terlapor Mita Reza alias Tata Ganis yang merupakan selebriti atau selebgram pemilik 186.000 pengikut itu akhirnya memberikan klarifikasi atas kasus tersebut kepada awak media di depan gedung SPKT Mapolda Jatim Jumat 20 Oktober. Terkait hal itu akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim yakni Luhur Pambudi. Silakan Luhur untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi satu di antara tiga selebgram pengelola arisan dan investasi bernama Cuan Group yang dilaporkan ke polisi oleh para membernya gara diduga bodong akibat macet membayar keuntungan profit sesuai perjanjian kemarin buka suara. Jadi terlapor satu orang ini bernama Mita Reza alias Tata Ganis, merupakan selebriti Instagram atau selebgram pemilik pengikut ya, pemilik akun dengan 186.000 pengikut yang kemarin sempat memberikan pernyataan di depan SPKT Mapolda Jawa Timur. Jadi wanita kelahiran Sampang Jawa Timur itu kemarin intinya adalah enggan untuk disalahkan sepenuhnya atas macetnya pembayaran keuntungan atau profit eh, dari para peserta investasi dan arisan bisnis yang dikelola oleh Cuan Group. Pasalnya wanita berambut pirang tersebut mengaku hanya sebagai persero pasif yang cuma menduduki jabatan sebagai komisaris kedua. Bahkan ia sejatinya sejak awal hanya bertindak sebagai brand ambassador dalam bisnis tersebut. Jadi setiap berhasil memperoleh member baru dengan setoran dana baru, maka hasil dana investasi baru tersebut dari para member baru itu akan langsung distorkan di rekening khusus milik CV Cuan Group. Artinya Meta Reza kemarin berdalih bahwasanya dirinya dalam bisnis tersebut hanya sebatas peroleh keuntungan berupa gaji bulanan sekitar 5 hingga 10 juta dalam lingkaran kepengurusan dari perusahaan tersebut. Dan di dalam struktur perusahaan CV Cuan Group itu terdapat dua nama lainnya yang lebih berperan menggerakkan bisnis tersebut termasuk mengolah keuangan hingga akhirnya mengatur bagaimana profit keuntungan itu bisa diberikan kepada para member. Jadi menurut keterangan dari Mita Reza kemarin, mereka ini dua orang ini adalah berinisial AD sebagai founder atau dirut CV Cuan Group, kemudian RF yang menjabat sebagai komisaris pertama dari CV Cuan Group. Kemudian saat bisnis yang dikelola CV tersebut mulai macet dan menyebabkan 300 orang member nasabah naik pitam menuntut pengembalian modal hingga menagih pembayaran keuntungan. Sesuai perjanjian, kedua sosok petinggi tersebut, yakni AD dan RF, disebut oleh Mita ogah-ogahan menunjukkan itikat baik dengan melunasi sekaligus mengembalikan semua nilai kerugian. Dan saat kasus tersebut mulai mencuat ke permukaan, Mita Reza merasa dirinya menjadi salah satu petinggi dari CV tersebut yang paling merasa sengsara atau merasa dirugikan. Pasalnya ia berusaha tetap menunjukkan itikat baik kepada para pihak yang mengaku sebagai korban, mulai dari meladeni setiap komunikasi pribadi dari ratusan member yang langsung tiba-tiba menyerbu nomor ponselnya, kemudian meladeni setiap agenda pertemuan yang diminta oleh para member nasabah kasus tersebut saat permasalahan tersebut mulai manas, termasuk juga menjual aset kendaraan, termasuk juga properti untuk mengembalikan semua uang milik para member yang merasa dirugikan. Dan kemarin Mita Reza menyebut dirinya sudah memberikan uang atau merasa sudah mengembalikan sejumlah uang sekitar 500 juta itu kepada para member sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadinya atas masalah tersebut. Meskipun sudah berupaya sekuat mungkin dan mengembalikan semua dana kerugian milik para member, ternyata nama dari Mita Reza kemarin tetap diseret-seret di laporan kepolisian. Napasnya lagi, ternyata upaya itikat baik yang dilakukan oleh Mita Reza ini tidak juga diikuti atau ditunjukkan pula oleh kedua koleganya sesama petinggi perusahaan tersebut yang berinisial AD dan RF. Sehingga Mita Reza pun terpaksa mengadukan juga dua koleganya itu yang berinisial AD dan RF itu ke SPKT Mapolda Jawa Timur atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan
sesuai dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara 5 tahun. Dan Mita Reza juga kemarin menjanjikan bahwa pihaknya juga sudah melakukan upaya audit keuangan secara internal terhadap perusahaan CV Cuan Group yang nantinya berbagai macam temuan data, akuntansi, laporan keuangan tersebut akan dijadikan alat bukti oleh dirinya yang akan diserahkan nanti pada proses pelaporan atau pengaduan yang terus akan diupayakan oleh Mita Reza ke Mapolda Jawa Timur untuk menyeret 2 orang koleganya yang dianggap tidak bertanggung jawab atas adanya kasus tersebut. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara bersama 2 korban arisan bodong, yakni Mita Reza alias Tata Ganis dan Leoni Tesalonika. Berikut untuk tayangannya. Ya nawarin, terus habis itu ada untungnya gitu, nanti dikit yang paling bawah ada untungnya, terus ada undian juga, ada undian emasnya, ada yang dapat cashback seperti itu. Dan kita tanya kalau ada member yang kabur seperti apa, si owner menjawab kalau ada member yang kabur itu dia akan cover 100%. Mbak Morena sendiri, Mbak Morena berapa uang yang masuk berapa, Mbak? Saya 33. Iya 33. Cicilan per bulannya 8,5 lah. Udah jalan 4 bulan. Kalau saya di 51 juta. Ya, karena satu gate kan beda pembayarannya. Aku yang nomor bawah, dia masih yang di atas, jadi lebih agak besar yang. Mbak, 33 sama 50 juta ikut arisan berapa bulan? Sekarang udah Jalan 4 bulan ya. Sekarang udah berjalan mungkin di Jalannya udah 4 bulan, tapi dia tuh udah macet di tengah jalan. Jadi kita bayar tuh sudah gak ada pencairan untuk yang nomor atas. Jadi mulai awal berhenti. arisan itu udah nggak ada pencairan. Iya, di sini saya sebagai persero pasif di CV Cuan Group mau melaporkan terkait penggelapan dana di Cuan Group dari partner saya. Ini laporan balik atau bagaimana ini? Laporan baru. Laporan baru. Karena saya baru mengauditkan rekening CV Cuan Group, karena selama berdirinya CV Cuan Group itu nggak ada pembukuan atau laporan keuangan. Laporannya apa, Mbak? Ya laporan terkait ya investasi, cash flow. Soal kasusnya penipuan atau apa, Mbak? Hah? Yang dilaporkan ke Polda ini apa, Mbak? 2 orang yang Penggelapan dilapor. dana setelah saya lihat audit. Berapa, dari Mbak? jabatan. Mulai kapan, Mbak? Dari tahun 2021 sampai 2023. Berapa, Mbak? Kerugiannya berapa? Lah kurang lebih 5M ya. Perhitungan pastinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.